Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jepang, hiduplah seorang tukang batu bernama Taro. Taro adalah seorang pria yang rajin dan tekun dalam pekerjaannya. Setiap hari, ia bekerja keras memahat batu-batu besar menjadi berbagai bentuk yang indah dan bermanfaat. Namun, meskipun Taro sudah bekerja keras sepanjang hidupnya, ia merasa tidak puas dengan hidupnya. Ia selalu merasa iri dengan kehidupan orang lain yang lebih kaya dan berkuasa darinya. Suatu hari, ketika ia sedang bekerja di bawah terik matahari, ia melihat seorang bangsawan yang lewat dengan pakaian yang mewah dan diiringi oleh pelayan-pelayannya. Taro merasa iri dan ingin menjadi seperti bangsawan itu. Ia berdoa kepada dewa agar bisa menjadi bangsawan yang kaya dan berkuasa. Tiba-tiba, dewa mengabulkan doanya dan mengubah Taro menjadi seorang bangsawan yang kaya dan berkuasa. Taro merasa senang dengan kehidupan barunya. Ia memiliki rumah yang besar dan mewah, pelayan-pelayan yang melayani setiap keinginannya, dan kekuasaan yang besar atas rakyatnya. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di taman istananya, ia melihat seorang raja yang lewat dengan pakaian yang lebih mewah dan diiringi oleh pasukan yang besar. Taro merasa iri dan ingin menjadi seperti raja itu. Ia berdoa kepada dewa agar bisa menjadi raja yang lebih kaya dan berkuasa. Tiba-tiba, dewa mengabulkan doanya dan mengubah Taro menjadi seorang raja yang kaya dan berkuasa. Taro merasa senang dengan kehidupan barunya. Ia memiliki istana yang besar dan mewah, pasukan yang kuat, dan kekuasaan yang lebih besar atas rakyatnya. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan di taman istananya, ia melihat matahari yang terik dan merasa iri dengan kekuatan matahari yang bisa membuat orang lain merasa lelah dan kepanasan. Ia berdoa kepada dewa agar bisa menjadi matahari yang kuat dan berkuasa. Tiba-tiba, dewa mengabulkan doanya dan mengubah Taro menjadi matahari yang kuat dan berkuasa. Taro merasa senang dengan kekuatannya yang baru. Ia bisa membuat orang lain merasa lelah dan kepanasan dengan kekuatannya. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika ia sedang bersinar di atas langit, ia melihat awan yang lewat dan merasa iri dengan kekuatan awan yang bisa membuat orang lain merasa sejuk dan nyaman. Ia berdoa kepada dewa agar bisa menjadi awan yang kuat dan berkuasa. Tiba-tiba, dewa mengabulkan doanya dan mengubah Taro menjadi awan yang kuat dan berkuasa. Taro merasa senang dengan kekuatannya yang baru. Ia bisa membuat orang lain merasa sejuk dan nyaman dengan kekuatannya. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika ia sedang mengambang di atas langit, ia melihat seorang batu yang besar dan merasa iri dengan kekuatan batu yang bisa bertahan lama. Ia berdoa kepada dewa agar bisa menjadi batu yang kuat dan berkuasa. Tiba-tiba, dewa tidak mengabulkan doanya. Ia mengingatkan Taro bahwa kekuatan batu tidak sekuat kekuatan matahari, raja, atau bahkan awan. Kekuatan batu memang tidak sebesar kekuatan yang lain, tetapi batu bisa bertahan lama dan tidak mudah hancur. Taro menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada dewa. Ia kembali menjadi tukang batu yang rajin dan tekun dalam pekerjaannya. Ia belajar untuk tidak iri dengan kehidupan orang lain dan bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya. Ia hidup bahagia dan tenang sampai akhir hayatnya. Kisah Taro mengajarkan kita untuk tidak terlalu iri dengan kehidupan orang lain dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kita harus belajar untuk menghargai kekuatan yang kita miliki dan tidak selalu menginginkan kekuatan yang lebih besar. Mari kita belajar untuk hidup bahagia dan tenang dengan apa yang sudah kita miliki. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Momentum Sukses TV untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi dalam menghadapi kehidupan. Klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.